Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan latihan soal P3K bagian kompetensi manajerial part 4. Langsung saja kepada soal pertama. Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kegiatan penilaian kelayakan program ini adalah bagian dari A. Supervisi, B. Administrasi, C. Akreditasi, D. Akselerasi, dan E. Periodisasi. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah C. Akreditasi. Kenapa? Pasal 1 dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ya, kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, akreditasi. Lanjut kedua, jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya tercantum dalam Permen RB A nomor 21 tahun 2010, B nomor 22 tahun 2010, C nomor 24 tahun 2010, D nomor 20 tahun 2010, dan E nomor 21 tahun 2009. Maka jawaban yang benar adalah A nomor 21 tahun 2010. Permen RB nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Itu ya. Lanjut nomor 3. Undang-undang guru dan dosen dan tunjangan profesinya terdapat di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, B. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, C. Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, dan D. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 atau Undang-Undang nomor 32 tahun 2003. Jawaban yang paling benar adalah D ya, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 14 tahun 2005 nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ya. Nah, di sini banyak sekali yang disebutkan, antara lain Undang-Undang Guru dan Dosen dan tunjangan profesinya. Lanjut. Aparatur sipil negara atau ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan merupakan C ya, pengawas sekolah. Ya, kita lihat di sini. Pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil atau ASN yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Jabatan pengawas sekolah bukan diperoleh secara otomatis, tetapi suatu jenjang setelah seorang guru melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu dan memiliki sejumlah kompetensi yang dipersyaratkan. Artinya, dulu pengawas sekolah itu juga seorang guru, ya. Nah, kemudian dia memiliki jabatan yang biasa. Kemudian karena prestasi dan pengabdiannya, maka diangkat sebagai pengawas sekolah. Nomor 5, tugas pengawas akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pelaksanaan 8 SNP, yaitu terdapat pada A, B, C, D, atau E. Yang mana? Ya, B. Permenak PAN dan RB nomor 21 tahun 2010 pasal 5. Kita lihat di sini. Ya. Oh ya, apa itu SNP? Yaitu 8 Standar Nasional Pendidikan. Di sana ada penilaian, pembimbingan, pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program, pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Lanjut nomor 6. Pengawas sekolah berkenan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, dan penilaian kinerja guru
adalah fungsi pengawasan, A. manajerial, B. profesional, C. substansional, D. fasilitator, atau E. akademik. Ingat di sini pengawas sekolah berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan ya. Jawabannya E. akademik ya. Kenapa akademik? Fungsi pengawas sekolah ya. Di sini untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Nah, karena di sini yang diminta adalah pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan dan penilaian kinerja guru adalah fungsi pengawasan akademik ya. Fungsi pengawasan akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan, pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Baik, soal selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan di sekolah bertujuan sebagai berikut kecuali A. meminimalkan efisiensi. Waduh, dari bahasanya saja sudah kelihatan rancu ya. Meminimalkan, seharusnya memaksimalkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan transparansi keuangan sekolah. Oke. C. meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah, dan D. meningkatkan akuntabilitas keuangan sekolah. Nah, dari sini kecuali itu adalah A ya, meminimalkan, seharusnya memaksimalkan. Kita lihat pembahasannya. Secara umum tujuan manajemen keuangan sekolah adalah untuk agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi, bukan malah meminimalkan ya. Meningkatkan akuntabilitas ya, meminimalisir penyalahgunaan. Nah, itu adalah prinsip-prinsip manajemen keuangan di sekolah. Nomor 8, seorang supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah mengembangkan keterbukaan, partisipatif, dan kooperatif. Prinsip demokrasi oleh kepala sekolah adalah memberikan wewenang secara luas kepada tenaga kependidikan. Salah satu prinsip supervisi yaitu A. humanis, B. humoris, C. menjauhkan diri dari sifat otoriter, D. kekeluargaan, atau E. sesuai kebutuhan. Ingat ya, seorang supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Maka di sini yang paling tepat adalah C ya, menjauhkan diri dari sifat otoriter, karena itu tidak baik. Nomor 9, sekolah Anda pada akhir libur semester ya mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour tersebut. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17.00 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena suatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda akan lakukan? A, B, C, D, atau E? Ya, ingat ya, ini manajernya sekolah. Maka di sini sikap kita harus B ya, tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin ya. Ya, kita masuki soal yang terakhir di part 4 soal manajerial ini. Visi dari suatu sekolah mungkin tidak sama dengan visi sekolah lain. Disebabkan karena apa? A. Visi dirumuskan sejalan dengan profil sekolah. B. Visi harus memiliki keunikan. C. Visi yang berbeda akan lebih memacu pengembangan sekolah. D. Perbedaan merupakan pendorong tercapainya visi. Atau E. Visi dirumuskan berdasarkan keinginan pendirinya. Nah, ya, ingat visi dari suatu sekolah itu ya harus dirumuskan sejalan dengan profil sekolah. Jadi beda-beda ya karena profil sekolahnya juga berbeda.
Baik teman-teman semuanya, itu pembahasan kita di part 4 ini, bagian 4 soal manajerial. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.